terdakwa Henry Sianturi tersebut di atas telah terbukti secara sadar meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun. Seorang tokoh anggota DPR RI, kau berpihak sama keluarga Manurung. Padahal kenal kau siapa Sianturi itu ya? Ada katanya yang mendanai ya pelaporan ini. Siapa yang mendanai? Martin Manurung. Martin Manurung, seorang anggota DPR RI ya, seorang anggota DPR RI dari Nasdem. Kita dari Lembaga Bantuan Hukum Martin Manurung Center mengucapkan terima kasih pada Tuhan Yang Maha Kuasa, mana semalam Jumat 1 November 2024 keadilan ditegakkan di Pengadilan Negeri Tarutung. Dan perlu saya jelaskan Bang, dari awal perkara ini datang ke meja kita di Lembaga Bantuan Hukum Martin Manurung Center, kita mengkawal keluarga korban dari awal membuat laporan polisi. Kita kawal sampai ekshumasi, gali kubur kembali, dan kita kawal sampai di tahap kejaksaan, dan setiap persidangan di Pengadilan Negeri Tarutung kita tetap kawal. Dan semalam berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung bahwasannya terbukti almarhum Lisna Manurung meninggal bukan karena bunuh diri, melainkan dibunuh oleh terdakwa Henry Sianturi yang merupakan suami dari almarhum Lisna Manurung. Dan persidangan kita ikuti dari awal hingga berakhir di putusan, semua jelas. Hakim mempertimbangkan semua, dipertimbangkan keterangan saksi-saksi, dipertimbangkan keterangan ahli yang melihat visum luar, dan dipertimbangkan keterangan ahli yang melakukan bedah mayat dari Bayangkara. Jadi semua berdasar, dan dari pertimbangan itulah keyakinan hakim menunjukkan bahwasannya Lisna Manurung dibunuh oleh terdakwa Henry Sianturi. Dan menurut kita itu sudah pas dari fakta persidangan dan pertimbangan hakim. Kita mendampingi perkara ini dari Lembaga Bantuan Hukum Martin Manurung Center. Jadi Bang, kita pun mendengarkan banyak isu-isu yang mengatakan ini karena pengaruh atau intervensi dari pejabat yaitu Pak Martin Manurung. Saya bisa pastikan Bang, saya yang langsung bertemu dengan Pak Martin Manurung. Setelah saya membuat laporan, mendampingi keluarga korban, membuat laporan ke Polres Sumbawas, saya bertemu dengan Pak Martin Manurung di William Cafe di Samosir pertama sekali setelah membuat laporan. Beliau bertanya kepada saya, gimana menurut layak? Bagaimana analisa hukum layak? Saya bilang, dari analisa hukum saya Pak, ini kemungkinan dibunuh. Diduga dibunuh karena ada kejanggalan-kejanggalan dan keterangan oleh suami almarhum yang berbelit-belit saat ditanyai. Itu saya katakan. Dan beliau berpesan kepada saya. Beliau mengatakan dengan tegas, tetap dikawal, jangan yang salah dibenarkan, dan jangan yang benar disalahkan. Biar hukum ditegakkan, kita mengkawal supaya hukum ditegakkan. Yang salah disalahkan, yang benar dibenarkan. Itu pesan beliau pertama sekali ketemu. Setelah berikutnya tetap kami kawal, beliau bertanya langsung kepada saya, sudah sampai mana perkembangan perkaranya selalu saya laporkan. Tetapi pesan beliau tetap sama, kawal biar keadilan ditegakkan. Itu pesan beliau. Jadi saya dengar juga videonya dari TikTok, saya lihat dari PH terdakwa semalam. Jadi saya sebenarnya sangat miris mendengar itu. Statement itu jangan seakan-akan mencari simpati. Mari kita berstatement dari fakta-fakta. Ya kalau memang betul ada bukti, kenapa? Ini kan negara hukum, dilaporkan. Saya langsung yang melihat Pak. Jadi di situ ada saya dengar Martin Manurung harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa maksudnya? Itu dari saya dengar dari abang korban. Dan PH mengatakan dengan keluarga korban, mengatakan di situ
didanai oleh Martin Manurung. Dalam hal ini saya bertanya, apakah membuat laporan polisi di negara ini didanai? Kita hanya dari lembaga bantuan hukum, karena juga Pak Martin berpesan dikawal karena ada lembaga bantuan hukumnya. Dan saya pastikan dalam hal untuk penanganan ini kita gratis, tidak ada kita dibayar oleh pihak keluarga korban. Dan kita pastikan kenapa keluarga korban meminta bantuan ke LBH Martin Manurung Center dan ke Patambor sedunia, karena menunjukkan pengakuan daripada keluarga korban orang tak mampu, sehingga minta tolong ke Pak Martin Manurung melalui timnya dan marga. Itulah karena ketidakmampuannya. Saya pastikan itu semua bohong, tidak ada intervensi apapun. Dan dari kami lembaga bantuan hukum Martin Manurung Center, jangan asal memberikan statement, jangan asal menuduh yang tidak ada bukti. Jika memberikan statement dan menuduh tidak ada bukti, kita akan tempuh melalui jalur hukum, biar semua dibuktikan. Itu saran kita dari lembaga bantuan hukum Martin Manurung Center. Terima kasih.